Buat teman-teman yang suka netralin gigi pada saat turunan untuk mobil manual, mungkin video ini bisa memberikan pengertian untuk teman-teman semuanya, yaitu tentang bagaimana untung dan ruginya ketika menggunakan mobil manual melewati turunan posisi persneling atau posisi gigi netral. Berikut videonya, tonton sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like jika suka dengan video ini, dan silahkan share video ini ke teman-teman yang lain jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, dan jangan lupa kita tetap bersyukur dalam segala kondisi dan kita memantapkan beribadah berikhtiar untuk masa depan yang lebih baik. Pada video kali ini kita mau sedikit berbicara tentang bagaimana sih untung dan ruginya ataupun segi positif segi negatifnya apabila kita menggunakan mobil manual kemudian pada saat melewati turunan itu giginya dinetralkan atau di posisi netral. Nah, yang pertama kita menarik ke segi sejarah dulu. Kenapa hal ini sering terjadi di dunia transportasi, ya? Kenapa para supir-supir itu kebanyakan menggunakan cara menetralkan gigi pada saat di turunan? Nah, istilah ini ada yang mengatakan sebagai posisi ngeblong, ya. Tapi kalau bis-bis itu ngeblongnya kan nyelip sebelah kanan, ya, pakai jalur kanan itu ngeblong kalau bis. Tapi kalau ini ngeblongnya itu karena di turunan menggunakan gigi netral. Nah, segi positifnya atau keuntungannya adalah yang jelas irit BBM itu sudah pasti, ya, karena posisi mobil kita itu berjalan dengan mesin yang stasioner, stabil, ya, otomatis sirkulasi BBM itu normal dan RPM-nya rendah. Bisa jadi dengan kondisi RPM rendah kecepatannya cukup tinggi. Berikut untuk contoh ngeblong pada turunan. Ini contohnya. Nah, teman-teman, ini kalau lagi ngeblong di netralin, ya, posisi mesinnya hidup tuh, dan ini posisi di turunan, kecepatannya bisa 40 km per jam. Ini posisi ngeblong, ya, ngeblongnya itu ngeblong yang netral. Dari video tadi dapat kita lihat bahwa posisi turunan itu bisa kecepatannya 40 km per jam, ya, tapi itu enggak terlalu cepat karena kita turunannya tidak terlalu landai, agak sedikit rata, ya. Keuntungannya yang pasti irit BBM. Tapi kalau sejarahnya lagi kenapa bisa seperti itu, ada beberapa perusahaan, ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya juga mengalami hal seperti itu. Jujur saja saya sering melakukan ngeblong atau menetralkan gigi pada saat agak turunan, jalannya nurun. Jujur saja saya sering gitu, tapi ada alasannya nanti, ya. Kalau alasan yang bisa saya tangkap berdasarkan pengalaman tersebut adalah ketika saya menjadi seorang supir membawa kendaraan milik bos saya, itu kan sistemnya keluar garasi adalah full BBM-nya, keluar garasi bensin full, kemudian lagi ada uang operasional, misalnya dikasih anggaran untuk membeli bensin
sebanyak 10 liter misalnya untuk operasional 1 hari. Keluar dari garasi bensinnya full, diberi anggaran untuk operasional untuk bensin 10 liter. Nah, ternyata dengan menggunakan sistem ngeblong tersebut, ya, walaupun ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan menurut saya. Dengan menggunakan sistem ngeblong pada saat mau masuk garasi itu kan harus di-fullkan lagi BBM-nya. Itu bisa kurang dari 10 liter. Nah, di situ kan berarti ada sebuah keuntungan. Karena dari pihak perusahaan, pengalaman saya itu kan ada beberapa perusahaan juga yang pokoknya yang penting keluar dari garasi full, masuk garasi full lagi. Ini uang untuk ngefullkannya. Itu kan seperti itu. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, saya juga mengalami, itu kan ada sisa dari BBM-nya, sisa anggaran untuk BBM. Misalnya sekarang untuk BBM 1 liter, 10 liter menggunakan Pertamax itu kan 90.000. Ketika ngeblong, balik ke garasi lagi, konsumsi BBM-nya pada saat ngefullkan itu adalah 75.000. Berarti ada sisa berapa? 15.000. Nah, uang 15.000 itu bisa dikatakan sebagai keuntungan, bisa juga dikatakan sebagai sesuatu hal yang subhat. Subhat itu apa ya? Statusnya antara sah dan tidak ya. Jadi harus ada akad yang jelas dengan si pemilik mobil atau dengan juragannya. Ketika mau ngeblong ada sisa BBM, itu haknya siapa? Haknya sopir atau hak dari pemilik mobil atau si juragan? Itu harus dipertegas. Kalau itu haknya sopir berarti itu halal, tapi kalau itu haknya si pemilik mobil ya harus dikembalikan, atau enggak itu untuk tambahan biaya operasional mobil. Itu adalah seperti itu. Nah, mungkin karena pengalaman-pengalaman yang seperti itu menjadikan banyak orang yang menggunakan metode ngeblong untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah keuntungannya. Nah, sekarang kita bahas untuk kerugiannya atau bahkan bahaya dari ngeblong atau menetralkan gigi pada saat turunan. Bahaya yang pertama tadi kita sudah lihat ya, dengan posisi ngeblong kecepatan bisa 40 km per jam, posisi mesin menyala, RPM-nya rendah gitu. Bahayanya adalah bisa kecepatannya itu tidak terkontrol. Nah, apalagi setiap mobil itu punya kekuatan pengereman yang berbeda-beda. Kalau mobil kita itu remnya bermasalah, itu bisa menjadikan bahaya. Nah, kemudian lagi seperti ini, terkadang kita itu terlena dengan ngeblong tersebut ya. Kaki kanan nganggur, kaki kiri nganggur, jalannya cepat ya, tiba-tiba nanti kalau ada orang nyabrang jegrek. Nah, itu bahayanya kan di situ. Tiba-tiba ada orang nyabrang, kita tidak siap, kita geragap, bisa terjadi kecelakaan. Itu bahaya yang pertama ya. Kemudian bahayanya lagi yang kedua, ketika kita tidak mengetahui medan yang kita lewati, kemudian mobil juga kita tidak tahu mobilnya itu kondisinya bagaimana. Pada saat posisi netral, mesin itu rawan sekali mati, terkecuali kalau memang stasionernya sudah tinggi ya, RPM tinggi. Nah, ketika posisi mesin mati, mobilnya mobil kekinian, apalagi mobil zaman sekarang, rem bisa tidak berfungsi maksimal, bahkan bisa remnya itu blong, karena pada saat sistem pengereman itu membutuhkan posisi mesin yang menyala. Posisi mesinnya harus hidup. Karena ketika posisi mesin mati, rem itu tidak bisa berfungsi secara maksimal karena pengaruh dari boosternya tersebut. Nah, maka dari itu
sangat berbahaya sekali sebenarnya ketika ngeblong tapi kondisi mobil kita tidak tahu, kemudian posisi itunya apa, posisi mesinnya bisa tiba-tiba mati, itu remnya benar-benar blong, benar-benar nggak berfungsi tuh. Apalagi kalau yang sudah pakai servo, pakai booster, itu bahaya banget pokoknya. Nah, sehingga tidak dianjurkan ngeblong sebenarnya untuk posisi mobil ya dalam kondisi yang menurun. Bahkan kemarin ada sebuah media sosial itu yang lebih ekstrim lagi. Apa? Orang curhat di media sosial itu ekstrim lagi, yaitu menggunakan mobil pada saat turunan posisi netral dan mesinnya dimatikan. Itu ada yang seperti itu. Saya tidak akan menyebutkan atau memberikan screenshot komentar tersebut, curhatan tersebut, tapi ada. Dan benar sekali bahwa remnya tidak berfungsi. Nah, maka dari itu hindarilah ngeblong pada saat turunan, apalagi dengan kondisi mesin yang tidak bagus. Mesinnya mobil kita tidak paham mesinnya seperti apa. Nah, itu tadi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa keuntungan dan kerugian ngeblong atau netral, ya ngeblong yang netral, bukan ngeblong yang ambil kanan. Keuntungannya adalah bensinnya itu bisa ngirit, itu memang keuntungannya. Tapi bahayanya itu tadi bisa menimbulkan kecelakaan ya, karena pada saat ngeblong itu posisi remnya tidak maksimal. Kemudian kita bisa terlena dengan kelangsamannya itu, dan itu bisa menimbulkan kecelakaan juga. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Ya, ini seperti biasa liputan berangkat kerja. Ya, kali ini saya pakai Motuba Suzuki Carry Futura tahun 94. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa?